Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya RBN Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, apa itu neraka. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan orang di neraka dan kapan orang masuk neraka dan mengapa orang masuk neraka. Ini perlu untuk menjadi pengetahuan bagi kita, supaya dengan mengerti kebenaran ini, maka kita semakin memperhatikan kehidupan rohani kita, dan kita bisa menjalani hidup ini dengan terus terarah kepada Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang benar-benar menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu neraka di dalam ajaran Alkitab. Kata neraka dalam Alkitab ini diterjemahkan dari kata Ibrani Gehinom, dan kata Yunani itu menjadi Gehenna. Kata ini digunakan sebanyak 12 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi untuk memahami apa itu neraka, Bapak Ibu perlu menonton, bagi yang belum menonton, materi yang sudah saya sampaikan tentang Yesus turun ke dalam kerajaan maut, karena materi ini berkaitan dengan materi tersebut. Dalam pemahaman Rabi Yahudi sekitar 200 sebelum Masehi, kata Gehinom ini merupakan tempat bagi orang-orang jahat setelah kematian, serupa dengan lembah Hinom yang menyala-nyala yang ada di Israel pada waktu itu. Dan boleh dikatakan sesuai dengan data Alkitab, tempat ini merupakan tempat penghukuman kekal bagi orang-orang fasik. Adapun yang menjadi dasar saya mengatakan bahwa neraka ini adalah tempat penghukuman bagi orang fasik, ada di dalam Matius pasal 5 ayat 22, ayat 29, ayat 30, 10 ayat 28, 18 ayat 9, 23 ayat 15 dan ayat 33, dan juga di Markus 9 ayat 43 sampai 47, Lukas 12 ayat 5 dan Yakobus 3 ayat 6. Inilah pengertian dari neraka, dan mari kita lihat lagi apa itu neraka. Menurut Perjanjian Baru, neraka atau Gehenna adalah tempat penghakiman sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah orang-orang berdosa, orang-orang fasik, orang-orang yang menentang Yesus, dan para pelaku-pelaku kejahatan nantinya akan menerima siksaan berat dan hukuman ini kekal. Jadi di dalam ajaran Alkitab, sesuai yang diimani orang Kristen, bahwa orang di neraka itu kekal. Itu sangat jelas. Dan di sana ada penderitaan yang tak akan berhenti, dan semua orang-orang fasik yang menentang Yesus, dan semua para pelaku kejahatan, bahkan iblis pun nanti akan masuk neraka ini juga. Itu perlu untuk dipengerti dan dipahami. Di dalam Alkitab, neraka ini digambarkan sebagai tempat dengan tungku berapi. Itu Matius 13 ayat 42 dan 50. Baru dikatakan juga bahwa apinya tidak terpadamkan. Matius pasal 9 ayat 43 sampai 54. Dan juga dikatakan neraka ini sebagai lautan api di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Sangat jelas sekali ya. Baru dikatakan bahwa api kekal ini disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya dalam Matius 25 ayat 51, dan juga orang-orang fasik yang tak dapat ditebus. Jadi orang-orang yang tidak mungkin selamat karena hidup, mereka menolak keselamatan, menolak percaya Yesus, dan mereka hidup dalam dosa, maka mereka tidak akan diselamatkan. Inilah tempatnya di neraka ini. Itu jelas sekali. Dan dikatakan juga bahwa neraka ini tempat siksaan kekal, terutama dengan api. Dalam ajaran Yesus, yang menyebabkan manusia masuk neraka adalah dosa. Dosa itu tidak hanya berbicara perbuatan dosa, tetapi dosa berbicara tentang keberadaan hakikat, bahwa manusia tercemar, bahwa manusia terusir dari hadapan Allah, bahwa manusia tidak sempurna. Jadi hakikat dosa itu
yang membawa manusia melakukan dosa dan membawa manusia akan menerima hukuman di neraka. Inilah ajaran Alkitab tentang apa itu neraka. Maka untuk manusia merdeka dari dosa, mereka harus percaya kepada Allah. Umat perjanjian lama, mereka menantikan kedatangan Mesias sebagai janji Allah yang diimani dan diperingati dengan adanya kurban-kurban, di mana dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, seorang keturunan wanita yang akan mengalahkan iblis dan memberikan kelepasan kepada manusia, di mana perjanjian ini dimeteraikan dengan tanda darah, adanya darah yang tercurah, dikorbankan baik pada zaman Adam, Abraham, Musa, dan sampai zaman Yohanes. Tetapi kedatangan Yesus menyempurnakan, maka Yesuslah kurban yang sempurna. Oleh karena itu, iman Kristen percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah keselamatan, kemerdekaan, kebebasan dari dosa diperoleh oleh manusia. Dengan demikian, manusia dapat berkenan kepada Tuhan. Itu sangat jelas sekali. Sekarang saya mau katakan bahwa orang fasik mati, apakah mereka langsung masuk neraka? Ini perlu ya. Atau nanti akan di materi berikut kita bisa bahas orang benar mati apakah langsung masuk surga. Pada kali ini saya membahas bagaimana dengan orang fasik mati, apakah mereka langsung masuk neraka? Berdasarkan Alkitab, dikatakan bahwa orang fasik ketika meninggal, mereka masuk ke dalam abisos atau jurang maut. Jadi ketika saya membahas di dalam video yang sebelumnya, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut ada dua tempat di sana, yaitu abisos dan juga ada firdaus. Di mana abisos ini tempat orang fasik, sedangkan firdaus itu adalah tempat orang benar. Bapak Ibu bisa mendengarkan di materi yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Orang fasik ketika dia mati, saya katakan bahwa dia tidak langsung masuk neraka, tetapi dia masuk kepada abisos, yaitu jurang maut. Apa itu abisos? Di dalam data-data Alkitab yang saya temukan, abisos ini adalah tempat kediaman orang mati, binatang buas atau antikris, dan juga Abaddon, yaitu malaikat neraka, juga tempat iblis ditahan. Bahkan diartikan juga bahwa ini bagian bumi paling bawah atau juga disebut penjara. Ini adalah tempat kuasa kegelapan bersemayam dan tempat hukuman penderitaan. Tetapi abisos ini belumlah neraka. Memang di sana sudah ada penderitaan, sebagaimana orang kaya ketika meninggal, sebagaimana tertulis Lukas 16 ayat 23-24. Jadi abisos ini memang sudah mengalami penderitaan, tetapi ini belumlah neraka yang sesungguhnya. Dan tempat ini sangat ditakuti oleh kuasa-kuasa kegelapan atau iblis. Mari kita melihat lagi penjelasan tentang bagaimana orang fasik apakah langsung masuk neraka. Tadi saya katakan bahwa orang yang fasik itu orang fasik atau orang yang tidak percaya Yesus. Ketika mereka mati, maka mereka masuk ke abisos, ke jurang maut. Tempat ini adalah tempat kesengsaraan dan penderitaan bagi orang-orang fasik seperti orang kaya yang menderita sengsara, tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 23. Tetapi tempat ini belum penderitaan seperti di neraka. Tempat abisos ini adalah tempat orang menderita dan juga sekaligus tempat menantikan hari penghakiman terakhir dari Allah. Jadi orang-orang fasik yang meninggal, mereka akan langsung masuk ke abisos. Dan di sana mereka mengalami penderitaan sambil menantikan hari penghakiman, di mana nanti Kristus datang menjadi hakim yang adil, menjadi raja segala raja. Setelah dihakimi mereka, setelah mereka selama hidup mereka menderita, mereka dihakimi nanti, dan mereka akan dimasukkan ke neraka untuk menderita selama-lamanya. Jadi perlu saya tegaskan sedikit tentang Yesus turun ke bumi paling bawah atau kerajaan maut, sebagaimana dituliskan di dalam Efesus 4 ayat 8-10. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun,
Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus turun ke bumi baring bawah. Artinya bahwa Yesus memang masuk ke tempat orang fasik. Tetapi Yesus masuk ke tempat orang fasik bukan untuk menyelamatkan. Yesus turun ke dunia orang fasik ini untuk menyatakan kuasanya yang menggenapi sekaligus untuk berhadapan langsung dengan kuasa maut. Dan Yesus membuktikan bahwa dia menang atas maut. Apa buktinya? Lewat kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Itu sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan 20. Artinya Yesus turun ke dalam kerajaan maut ini atau ke tempat orang-orang fasik ini bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan, untuk mendeklarasikan bahwa mereka masuk abisos, masuk ke kerajaan maut itu atau jurang maut itu, masuk ke abisos itu, ke penderitaan itu. Yesus mau menyatakan bahwa dia sudah hadir menggenapi seluruh janji-janji Allah. Seluruh pengharapan-pengharapan akan Mesias sudah digenapi. Dengan demikian, maka ada kesadaran bahwa mereka salah, tetapi tidak ada lagi penyesalan, sudah terlambat. Karena orang yang masuk abisos tidak mungkin lagi masuk surga, karena di sana mereka tinggal menantikan penghukuman ketika Kristus datang kali yang kedua. Inilah ajaran Alkitab yang sangat jelas sekali tentang apa itu neraka dan tentang apa itu kerajaan maut, dan nanti akan saya bahas lagi tentang apa itu kerajaan surga. Oleh karena itu, maka kebenaran ini mengingatkan kita supaya kita semakin teguh dan sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Sebab melalui peristiwa yang terjadi atau yang dikerjakan Yesus, maka terbukti dengan jelas bahwa keselamatan, kemerdekaan, kebebasan kita sudah dijaminkan oleh Yesus Kristus, dan keselamatan sudah dijaminkan oleh Yesus Kristus. Bahkan juga penghukuman sudah dijanjikan dan dipastikan Yesus bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang menentang dan menolak Yesus. Oleh karena itu, kita orang Kristen serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Yesus, sebab di dalam Yesus ada kepastian. Jadi saya katakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, artinya di sini atau ke dalam abisos itu, di mana di dalam abisos ini tujuannya adalah untuk melepaskan roh-roh yang terpenjara. Itu ya, jadi ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, roh-roh orang yang benar itu dilepaskan. Tetapi juga untuk melebur dia yang menguasai maut, yang tinggal di abisos, yaitu iblis. Jadi iblis sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kematian. Dia dimakamkan, maka dia berhadapan langsung dengan maut itu, dan ketika Yesus bangkit, maka dia menang. Yesus turun ke abisos ini untuk menjadikan kuasa kegelapan iblis hancur lebur dan porak-poranda. Inilah maksud kehadiran Yesus ke dalam kerajaan maut. Jadi melalui turunnya Yesus ke dunia orang mati, sudah mengobrak-abrik kuasa Hades. Dan ia juga telah memegang kunci Hades atau kerajaan maut, yaitu kematian atau maut itu sendiri. Jadi di dalam Yesus, maut tidak berkuasa lagi atas orang percaya. Di dalam Yesus, kematian bukan akhir segala-galanya, karena Yesus mengatakan siapa yang percaya kepadanya, ia hidup walaupun dia sudah mati, karena Yesus akan membangkitkan dan menghidupkan mereka. Jadi kapan orang masuk neraka? Orang baru masuk neraka ketika Yesus datang kali yang kedua. Pada saat Yesus datang kali yang kedua, pada saat inilah orang masuk neraka, yaitu orang-orang fasik. Tetapi sebelumnya orang fasik memang sudah menderita, sudah teraniaya di abisos, di dalam penderitaan. Ini sangat jelas sekali di dalam data Alkitab. Oleh karena itu, maka pada akhir zaman nanti, iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, Wahyu 20:13. Dan di sini mereka akan mengalami siksaan yang kekal. Hal ini juga sesuai dengan Matius 25:41. Dan Yesus akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, atau orang-orang fasik, orang-orang yang menolak Yesus, tidak percaya, mereka akan dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis dan malaikat-malaikatnya
ketika Yesus datang kali yang kedua, akan dikirim dihukum di neraka selama-lamanya, bersama dengan manusia-manusia yang mengeraskan hatinya, yang menolak Yesus, yang hidup menghina Yesus, mendukakan Roh Kudus, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kapan orang-orang fasik akan masuk neraka? Ketika Yesus datang kali yang kedua. Bagaimana dengan orang-orang fasik yang meninggal? Maka mereka sedang berada di Abisos, dan mereka di sana menderita, mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi dari penjelasan ini maka jelas sekali terlihat bahwa ajaran iman Kristen tentang keselamatan itu terbukti dengan jelas. Dan hal ini menguatkan, meneguhkan iman kita untuk terus percaya dan berserah kepada Yesus. Jadi apa itu neraka? Neraka adalah tempat penghukuman kekal bagi iblis, bagi malaikat-malaikatnya, dan juga manusia-manusia yang disesatkannya. Bagaimana keadaan mereka di neraka? Mereka menderita selama-lamanya. Kapan orang masuk neraka? Ketika Yesus datang kali yang kedua. Tetapi sebelum itu, mereka sudah menderita di Abisos, di dalam kerajaan maut atau jurang maut, atau tempat orang-orang fasik yang ada di hadis itu. Mengapa orang-orang manusia bisa masuk neraka? Karena mereka menolak Yesus, mengeraskan hati mereka. Karena Allah sudah memberikan keselamatan melalui firman menjadi manusia, itulah Yesus. Tapi mereka yang menolak. Jadi Yesus akan menghukum orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepadanya masuk neraka. Karena mereka sendiri yang menolak. Jadi penolakan mereka terhadap Yesus sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka sendirilah yang memiliki kematian dan kebinasaan. Karena Yesus sudah menawarkan keselamatan. Kita sudah memperdengarkan keselamatan. Tapi karena mereka menolak, mereka mengeraskan hati, maka merekalah yang memilih, bahkan merekalah yang meminta supaya Yesus yang menghukum mereka, yang membinasakan mereka di neraka. Karena mereka menolak Yesus untuk memasukkan mereka ke dalam kerajaan surga. Inilah penjelasan yang bisa sampaikan tentang apa itu neraka dan bagaimana keadaan orang di neraka dan kapan orang masuk neraka dan mengapa orang masuk neraka. Kiranya kebenaran ini mengingatkan, menguatkan kita untuk semakin teguh bersandar, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan Allah kita. Amin. Shalom.